Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo semua, kenalin nama aku Angi. Kali ini aku mau cerita pengalaman horor aku yang aku alami di kampusku. Tepatnya di lantai 4. Aku kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Sebelumnya aku gak pernah percaya mitos yang bilang kalau lantai dengan angka 4 atau 13 bakal ngebawa nasib sial atau semacamnya. Tapi setelah pengalamanku yang ini, aku gak spesimis dulu. Ada gedung baru di fakultasku. Tingginya 7 lantai dan terdiri dari 2 gedung yang saling berpotongan. Di bagian yang berpotongan itu, ada lorong pendek yang ngehubungin gedung 1 dan gedung 2. Gedung 1 ini isinya kelas untuk kuliah, sementara gedung 2 isinya kantor dan laboratorium. Sebenarnya gedung ini gak bisa dibilang baru banget sih, soalnya kata temanku yang tinggal di Malang, pembangunan gedung ini udah mulai sejak di SMP atau SMA. Tapi baru mulai digunakan tahun 2016 kemarin pas kita jadi maba. Saat itu pun yang dibuka cuma lantai 1 dan 2, sementara lantai lainnya dibuka bertahap pada tahun-tahun selanjutnya. Sejujurnya gedung ini punya desain yang aneh. Gak cuma mahasiswa yang rasain, bahkan beberapa dosen juga bilang kalau gedung ini tuh gak nyaman. Sinar matahari susah masuk ke dalam gedung, jadi banyak tempat yang gelap. Selain itu, gedung ini juga gak dirawat dengan baik. Hal ini kelihatan dari jamur yang beberapa kali muncul di tembok kampus. Nandain kalau gedung ini tuh lembab. Nah, gelap terus lembab. Cocok kan untuk mengundang mereka? Pengalamanku yang pertama ini aku alamin tahun 2018. Pas itu aku lagi ada kelas dan aku izin untuk ke toilet. Di fakultasku, jam kuliah itu kayak sekolah. Dimulai dari jam 7 pagi sampai jam setengah 5 sore. Jadi kalau emang lagi jam kuliah, gedung kuliah itu sepi banget. Karena mahasiswa yang ada jadwal, ya di dalam kelas. Sementara yang gak ada jadwal yang gak nongkrong di gedung kampus. Seperti yang aku bilang tadi, aku lagi kuliah di lantai 4. Di lantai itu ada 2 toilet. Ada yang di belakang lift, dan ada yang di dekat ruang istirahat Mas Mbak cleaning service. Pas itu, aku pilih ke toilet yang deket dengan ruang cleaning service. Karena lebih deket aja dari ruang kelasku. Padahal sih kalau aku pikir-pikir lagi, cuma butuh ekstra beberapa langkah untuk ke toilet di belakang lift yang lebih terang dan lebih lega. Pintu masuk toiletnya pas itu ada di lorong panjang yang agak gelap dan lembab banget. Ketika masuk pintu toilet, aku langsung dorong pintu bilik di kiri. Ternyata bilik itu ada yang ngisi, karena pintunya kekunci dari dalam. Terus ada yang bilang, bentar. Selain bilik itu, cuma ada bilik di sebelah kanan. Tapi lampu di bilik itu gelap banget, dan aku gak tahu nyalainnya dari mana. Akhirnya, aku nungguin aja di depan bilik kiri. Kupikir mbaknya juga udah mau selesai. Soalnya, tadi aku dengar bunyi toilet disiram. Terus ada gerusuk-gerusuk pakaian. Tapi setelah 5 menit aku tungguin, mbak itu gak keluar juga. Akhirnya aku coba ketok-ketok pintu. Maksudnya kalau mbak itu masih lama, aku bakal ke toilet di belakang lift. Tapi pas aku ketok agak keras, pintu itu tiba-tiba kebuka. Dan gak ada orang di dalamnya. Ketika itu juga aku merinding sampai ke ubun-ubun dan aku langsung lari dari situ. Setelahnya aku gak pernah lagi ke toilet kalau gak bareng teman-temanku. Pengalaman yang kedua ini aku alamin di tahun 2019. Aku baru selesai nyerahin tugas di lantai 4 dan bisa pulang lebih cepat. Aku bareng sama temanku, yaitu Ami dan Putri. Seperti yang aku bilang tadi, kalau lagi jam kuliah, gedung itu tuh sepi banget. Biasanya kalau pulang, aku lebih pilih lewat tangga. Tapi hari itu Ami sama Putri minta turun lewat lift aja. Mumpung sepi, kata mereka. Akhirnya kita jalan sama-sama ke arah lift. Dan beruntungnya saat itu lift emang lagi sepi, gak ada yang ngantri di situ. Aku langsung pencet tanda panah ke arah bawah.
Lift itu lagi ada di lantai 1, jadi kita harus nunggu liftnya naik. Sambil nunggu, kami bertiga ngobrol sambil bercermin di pantulan pintu lift. Tiba-tiba, Ami nunjuk ke arah kiri, yang adalah lorong pendek penghubung ke gedung 2. Di ujung lorong itu, ada pintu yang kebuka. Dan Ami bilang, lihat deh, Pak X dapat ruangan baru di gedung ini. Aku refleks ikutan nengok ke kiri. Dan aku inget banget, walau gelap, aku bisa lihat Pak X lagi duduk di dalam ruangan dengan nyampingin pintu. Pak X duduk sambil kaki kirinya numpang ke kaki kanan. Terus aku komentar aja, wah ruangannya bagus dah. Terus aku langsung menghadap pintu lift yang akhirnya kebuka. Kami bertiga langsung masuk ke lift. Padahal sebenarnya lift itu mau naik dulu. Tapi kami pikir ya ngapain daripada nunggu di lorong itu. Soalnya lorongnya itu gelap banget dan emang sepi. Ternyata lift itu naik dulu ke lantai 4. Ketika sampai, pintu lift langsung kebuka. Dan kami buru-buru geser untuk ngasih ruang ke siapapun yang mau masuk lift. Terus, saat itu juga, Pak X yang barusan aku lihat di lantai 4 melangkah masuk ke dalam lift. Aku langsung ngecek apakah kakinya napak atau enggak. Dan ternyata kakinya napak. Terus beliau ngobrol dengan mahasiswa lain di dalam lift yang beliau kenali. Perjalanan turun dari lantai 6 ke lantai 1 itu jadi perjalanan lift paling lama sepanjang aku hidup. Ada perasaan gak nyaman di perutku dan gelitik halus di tengkuk. Ketika lift itu sampai di lantai 1 dan pintu membuka, aku, Ami, dan Putri langsung menghambur keluar. Aku dan Ami langsung heboh dengan kejadian barusan. Kami sama-sama setuju kalau nggak mungkin Pak X bisa cepat-cepat naik ke lantai 6 lewat tangga. Karena tangga biasa maupun tangga darurat cuma ada di gedung 1. Dan lagi, ngapain sih ngejar lift sampai ke lantai 6 kalau bisa nunggu di lantai 4? Aku dan Ami masih sibuk ngobrol, sampai aku sadar kalau Putri dari tadi diam aja, dan dia nggak ngomong sepatah kata pun. Akhirnya aku nanya, kenapa sih Put, kok kamu diam aja? Terus dengan wajah bingung, Putri ngejawab kalau misal dia tuh nggak ngerti apa yang dari tadi aku ributin sama Ami. Kata Putri, yang dia lihat di lantai 4 itu bukan Pak X. Yang dia lihat itu perempuan. Dan rambutnya tuh panjang banget sampai nutupin mukanya. Saat itu juga aku langsung merinding. Dan hari itu aku pulang dengan satu pertanyaan. Terus yang tadi aku sama Amir lihat di lantai 4 itu siapa dong?
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.